Ya, di sini saya akan membahas bagaimana kondisi keuangan Sinerco setelah IPO ini. Jadi saya mendapatkan laporan keuangan berdasarkan prospektus. Ini Siko Oil dan Gas Optimization. Ini perusahaan bergerak di bidang penyewaan alat-alat monetisasi gas dan bahan bakar minyak untuk penurunan emisi gas di rumah kaca. Kemudian penjamin emisinya ini NH Korindo Sekuritas ya ini ya. Nah, saya mulai dari laporan keuangan jumlah lembar sahamnya aja dulu nih. Ini gedein. Ini ya. Nah ini. Ini jumlah modal ditempatkan di setor penuh. Ini jumlah modal dan ditempatkan di setor penuh itu awalnya 500 juta saat nilai nominalnya 1 juta per saham. Nah, kemudian mengalami perubahan nilai nominal tahun berapa nih? Tahun 2021 ya. Jadi sebelum IPO dia perubahan dulu nih. Nilai nominalnya dari 1 juta ke 50 rupiah. Jumlah modal ditempatkan di store-nya penuh itu 640 juta lembar saham. Nah, ini kan tidak ada keterangan ribuan atau jutaan di atasnya. Berarti ini adalah 640 juta lembar. Nilai nominalnya karena nilai 50 tinggal dikalikan saja ya kali 640 juta. Hasilnya ini. Nah, ini sebelum penawaran 640 juta. Nah, ini saya catat di Excel nih. Pairnya 14, nilai bukunya price book value-nya 3,2. Ini masih wajar dan umum. Kemudian lihat di pertumbuhannya, labanya 4 miliar 4 juta nih ya. Kemudian 2 miliar, 5 miliar, 6 miliar, 7 miliar. Nah, ini anehnya pendapatan usaha bersihnya mengalami fluktuatif di pendapatan bersih, tapi pertumbuhan labanya konsisten. Nah, ini berasal dari mana ya sebetulnya? Nah, kita lihat di sini. Di laba brutonya 20, 23, 24, 21, 24. Nah, ternyata si perusahaan ini ada menghemat di beban pokok pendapatan ya. Dari 54, 63 ini turun 642, 31. Kemudian beban usahanya laba usahanya lihat langsung. Ya, ini kan laba usahanya sudah kelihatan. Dari 6, 7, 7, 8, 9. Jadi bertumbuh secara konsisten. Berarti dia mengalami penghematan di sini dan mengalami penghematan di sini. Ya. Apakah itu bagus buat perusahaan? Bagus ya. Nah, kemudian di beban keuangan nggak perlu dilihat lah itu ya. Jadi kalau misalkan dia turun lagi, ada kemungkinan si saham ini akan ada perlawanan di bawah. Nah, nanti menunggu konfirmasi. Jadi apakah perusahaan ini mahal atau murah? Kalau secara umum 14 itu masih umum ya. Kemudian ini juga 3,2 masih umum. Nah, saya pribadi sendiri sudah mempunyai saham ini pada saat IPO. Kemudian akan menambah lagi jika dia turun lagi terus. Jadi mulai besok akan bertahap nyicil, beli lagi di bawah. Karena ini perusahaan juga masih bagus dan tidak ada kemungkinan untuk pilot ya, karena di sini hutangnya ini 0,73 kali. Nah, setelah mendapatkan dana dari IPO ini pun, ini si hutangnya juga akan 15% akan dilunasin. Jadi ini akan semakin kecil. Jadi resiko usaha untuk bangkrutnya pun masih kecil ya. Jadi kalau misalkan dia turun lagi, ya beli lagi, nggak apa-apa, nyicil terus ya, karena lihat dari pertumbuhan labanya masih positif di sini. Nah, ini
jadi seperti itu.